يهتدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita belajar hari ini Quran surat Al-Baqarah ayat 210. 210 halaman 32. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna
illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, apakah ya tidaklah yang mereka tunggu itu ya merupakan apa? Kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Jadi kita itu hari ini sedang menunggu apa, Bu? Kita sedang menunggu apa? Kita sedang menunggu pertemuan dengan Allah. Kita sedang menunggu pertemuan dengan Allah. Pengen bertemu Allah, Bu? Ya. Tapi pengen tidak bertemu Allah, Bu? Kapan, Bu? Allah alam ya. Nah, orang beriman itu sangat cinta dan rindu bertemu Allah. Sehingga sudah hafal belum, Bu, doanya? Agar kita bisa ketemu Allah. Orang yang ada nanti orang-orang yang masuk surga itu akan diberikan kenikmatan yang banyak. Kita sudah pernah bahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga ya. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih pakaian dan sebagainya. Sampai nanti akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Akan didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, kemudian dimasukkan ke dalam surga. 1 detik dia baru masuk surga, ditanya sama Allah, bagaimana penderitaan kamu yang selama seumur hidup kamu paling menderita di dunia itu? Ya, paling menderita. Kalau kita masih ada bahagianya mungkin ya. Tapi ada orang yang paling menderita banget, sampai tidak ada, seakan-akan dunia ini tidak ada kebaikannya. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ditanya orang ini, kemarin ya, penderitaan kamu itu di dunia bagaimana rasanya? Ketika dia menginjakkan kaki di surga, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada lagi penderitaan yang saya alami di dunia itu dan semuanya hilang seketika. Yu'ta rajulin, akan didatangkan juga nanti laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Paling kaya, paling apa lagi, Bu? Paling sukses, paling bahagia, paling sultan gitu ya. Ya. Dia datang di hari kiamat itu, ternyata Allah masukkan dia ke dalam neraka, Bu, 1 detik. Ditanya sama Allah, bagaimana kenikmatan yang kamu rasakan selama ini di dunia? Kata orang itu, semuanya telah sirna. Orang paling bahagia itu didatangkan di neraka sedetik saja udah hilang, Bu, kebahagiaannya. Maka kalau kita sekarang merasakan apa? Merasakan ujian begitu ya. Merasakan apa lagi, Bu? Kesedihan, masalah. Ya, santuy aja, Bu. Santai aja. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Dan sebentar dunia itu, Bu. Di sini ibu-ibu hidup, ada yang hidup nanti sampai 300 tahun tidak, Bu? Tidak ada. Mentok 100 jarang itu, Bu. Ya. Masya Allah ya. Ibunya orang tuanya Bu Emi itu 100 tahun ya, Bu ya. 101 tahun tuh. Masya Allah 101 tahun, Bu. Ya. Tapi kan cuman ibunya Ibu Emi. Yang lain gimana? Jarang ya, Bu? Jarang. Berarti kita itu terbatas, Bu. Makanya kehidupan kita yang terbatas itu, kalau ternyata kita masuk neraka, rugi tidak, Bu? Rugi. Kehidupan yang terbatas itu ternyata menghantarkan kita ke neraka, rugi sekali. Ya. Maka kita sekarang hari ini sedang menunggu pertemuan dengan Allah. Dan nanti penduduk surga tadi ditanya, semua nikmat ditanya. Oh, nikmat ini nikmat ya Allah, nikmat ini nikmat, nikmat ini nikmat, nikmat ini. Sampai akhirnya Allah memanggil seluruh penghuni surga, ya ahlal jannah,
ya ahlal jannah, ya ahlal jannah. 3 kali itu. Wahai penghuni surga, wahai penghuni surga, wahai penghuni surga. Maka seketika penghuni surga itu ya berkumpul di satu tempat yang luas, kemudian mereka menengadahkan wajahnya ke langit, kemudian mereka akhirnya apa? Bertemu dengan Allah. Ya, bisa melihat apa? Wajah Allah. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kita tidak usah bayangkan seperti apa wajahnya Allah, tapi yang jelas kita akan bertemu Allah. Kata Nabi, kita akan bertemu Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama ketika dia di malam yang sangat gelap. Kalau kita lihat bulan purnama terang sekali, Bu. Nah, itu kita akan melihat Allah dengan jelas. Ya. Kalau bulan purnama di Indonesia tuh kecil, Bu. Ya, kecil gitu. Tapi kalau di Arab itu, kalau di padang pasir, bulan itu bisa besar sekali. Dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Lalu ditanya akhirnya ketika manusia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, ditanya sama Allah, "Wahai manusia, ya wahai hamba-hambaku, masih ada tidak kenikmatan yang kalian dapatkan di surga ini?" Akhirnya kata para penghuni surga, semua kenikmatan itu telah hilang. Berganti dengan apa? Kenikmatan melihat wajah Allah. Berarti nikmat yang paling tinggi apa? Itu nikmat yang paling tinggi adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan Allah yang kita ibadahi, yang setiap hari kita sholat menghadap Allah. Baca Quran menghadap Allah, qiyamul lail menghadap Allah. Sekarang kita ketemu. Makanya orang beriman itu tidak takut mati. Ya, orang beriman itu nggak takut mati, malah merindukan kematian. Kalau kita tidak rindu sama kematian, berarti tidak merindukan Allah, atau bisa jadi seperti Yahudi. Mereka Yahudi mengatakan waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakannya seandainya kami itu hidup 1000 tahun saja. Lau yu'ammaru alfasana. Jadi nggak mau ketemu Allah, nggak mau meninggal nggak mau mati itu. Padahal mati itu adalah sebuah kenikmatan bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Kalau kita masih takut, aduh Ustaz nanti takut mati. Nanti gimana ya ketika mati itu? Nah, berarti ilmu kita atau keimanan kita masih jauh. Tapi orang beriman selalu merindukan kematian gitu. Makanya doa-doa mereka, nih doanya harus dihafalkan ya atau ditulis. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasauqa ila liqa'ik. Nah, saya sudah paham karena di sini mayoritas remaja. Nah, saya tulis ya. Allahumma inna ya sebentar ya. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ladzatan an-nadhari ila wajhika wajhika. Nah, segini ya. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa
ila liqa'ika. Liqa'ika. Gitu ya. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepada engkau ladzatan. Apa itu ladzatan? Kelezatan. Makanya lezat itu diserap dari kata bahasa Arab. Makanannya lezat. Nah, itu tuh aslinya ladah gitu. Bahasa Arab. Ya. Makanya ladzatun, ladah artinya apa? Lezat gitu, nikmat gitu. Makanya ketika kita masak kan kita merasakan oh ini ada lezat gitu ya. Lezato gitu ya, Masya Allah. Makanya ya ladzatun itu ya artinya adalah kelezatan, kenikmatan. Melihat an-nadhari ila wajhi kepada wajah engkau ya. Baik. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada engkau kenikmatan melihat wajah engkau. Ya. Ya Allah, saya pengen bertemu dengan Allah gitu. Saya pengen bertemu dengan engkau. Ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, kami meminta kepada engkau kenikmatan bertemu denganmu ya. Maaf, kenikmatan melihat wajahmu. Wasyauqa dan kerinduan bertemu denganmu. Ya. Rindu sekali orang beriman itu bertemu dengan Allah. Dan di antara sunnah ya, ketika seseorang itu sakaratul maut ya, misalkan ada seseorang yang sakaratul maut, maka di detik-detik sakaratul maut itu kita itu harus menghadirkan keoptimisan, Bu. Harus optimis gitu. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya harus apa? Menghadirkan keoptimisan kepada orang itu. Misal ada orang yang mau wafat begitu ya, maka hibur orang itu. Oh, Masya Allah, Bapak mah orang baik gitu ya, rajin puasa, suka ngaji. Bapak pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia gitu. Itu namanya apa? Menghibur diri. Kenapa? Karena seseorang itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti apa prasangka dia kepada Allah. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah ketika saat wafat, misalkan dia berprasangka baik, ya Allah, engkau itu adalah zat yang maha pengampun dan ampunilah dosaku, dia yakin bahwasanya dia diampuni dosanya akan masuk kepada surga, Bu. Ya, maka ilmu ini ilmu penting ketika kita sudah merasakan di detik-detik sakaratul maut kita kemudian mengatakan apa? Ya Allah, ya engkau itu zat yang maha pengampun. Ya, zat yang maha pengampun. Maka ada doa meminta bertemu dengan Allah dan rindu bertemu dengan Allah. Makanya ada nanti video guru saya ya, Al Ustadz Kiai Jazir rahimahullah ta'ala. Ya, beliau wafat, ketika mau wafat itu beliau bilang gitu ya, saya ini ketika mau wafat saya bahagia, kata beliau, karena saya akan bertemu Allah, kata beliau. Sampai senyum, sampai enggak menakutkan kok kematian itu, kata beliau. Kayak saya cuma pindah tempat saja. Nanti saya ketemu dengan orang-orang soleh, ketemu dengan Nabi, ketemu dengan gitu ya. Jadi optimisme dalam menyambut kematian. Ya, jangan malah ditakut-takutin ketika ada orang mati, mau meninggal, mau wafat begitu ya. Uksiah gitu ya. Gitu ini ya. Ya. Jangan gitu. Malah
berikan optimisme ketika orang itu di detik-detik wafatnya. Kamu adalah orang salih, kamu adalah orang yang baik gitu ya. Ya, jadi apa doanya tadi? Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'i. Ya. Jadi yang kita tunggu apa Bu? Yang pertama tadi kita menunggu apa di dunia ini? Menunggu pertemuan dengan Allah. Dengan Allah. Kedua. Yang kedua nih. Ya. Kemudian apa lagi? Kita menunggu yang namanya apa? Fi dhulalim minal ghamam. Apa tuh? Fi dhulalim minal ghamam. Ya, fi dhulalim minal ghamam. Apa? Naungan awan. Maksudnya gimana? Naungan awan? Awan duhan? Bukan. Nah, naungan awan itu nanti naungan awan ya yang kita tunggu. Dzulalim minal ghamam. Awan. Awan ya ini. Kenapa naungan awan kita tunggu? Nanti pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan jarak antara matahari dengan kita 7 hasta, 7 jengkal. Dekat sekali. Maka kata Nabi, ada orang yang keringatnya itu sampai ke mata kaki. Ada yang ke tumit atau luntutnya, ada yang ke pusar, ada yang ke dagunya, ada yang tenggelam ya dengan keringatnya. Saking panasnya manusia itu gitu ya. Ada manusia yang justru nanti adem Bu. Dinaungi oleh awan. Tidak kepanasan, tidak kecapean, dinaungi awan. Kita bisa bayangkan Bu ya, jam 12 siang Ibu nanti datang ke sini tengah-tengah siang, diam di tengah-tengah lapang ini. Panas tidak Bu? Panas. Itu matahari jaraknya sekian ribu kilometer ya. Jauh sekali. Apalagi nanti dekat matahari itu. Ya, panas sekali. Maka nanti ada yang mendapat naungan. Ada beberapa dalam hadis itu. Ada sab'atun yauma yudhilluhumullahu yauma la dhillu illa dhillih. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. 1, yang pertama adalah pemimpin yang solih dan adil. Imamul adil. Pemimpin yang solih, pemimpin adil. Itu pasti Ibu dinaungi oleh Allah. Dinaungi oleh awan. Pemimpin yang adil. Makanya pemimpin yang adil itu kalau dia adil, dia bisa masuk surga dengan cepat, tapi dia bisa juga masuk ke dalam neraka juga dengan cepat gitu. Pemimpin itu kan. Dengan 1 tanda tangan dia bisa menghantarkan jutaan orang masuk surga. Dengan 1 tanda tangan dia juga bisa mengantarkan manusia kepada neraka. Jadi berat tidak Bu jadi pemimpin? Berat. Tapi yang ada hari ini, pilihlah saya. Nah, gitu ya. Pilih coblos Ustadz Wildan. Gitu ya. Ya, suami masuk pemimpin. Beri bukti gitu ya, bukan janji. Nah, gitu. Ya, ada fotonya saya. Gitu kan. Terus apa yang terjadi Bu? Ya kalau dia ternyata amanah, dia bisa masuk surga dengan cepat. Tapi kalau dia tidak amanah, berat sekali masuk neraka. Masuknya neraka. Masya Allah, ya harus baru balik modal gitu ya. Baik. Ya, ngeri Bu kalau jadi pemimpin. Makanya aspek imaroh, aspek kepemimpinan hari ini sudah hilang di kalangan umat, kecuali tersisa 1 kepemimpinan yang manusia itu nggak mau jadi pemimpin itu. Apa coba Bu? Imam sholat.
Ya, semua kepemimpinan tuh hilang kecuali hari ini imam sholat, Bu. Gak mau orang tuh jadi imam sholat, Pak Jurung-Jurung kan? Ya, ya kan? Imam sholat, mangga silakan, bapak aja, terus kan gitu terus sampai nanti komat, ya sampai asar gitu ya. Silakan Pak, silakan. Gak ada yang mau jadi imam sholat, tok. Ya, kenapa? Oh, udah berat imam sholat tuh. Lebih berat mana? Ya, mengatur kepemimpinan tadi masyarakat atau imam sholat, Bu? Memang imam sholat berat berhadapan dengan ibadah, tapi kan ada ibadah yang lebih global lagi, lebih dahsyat lagi pengaruhnya di masyarakat. Sekarang maaf, orang yang bodoh pun mengajukan diri jadi pemimpin. Ya kan? Ya, nggak punya kapasitas. Hari giliran sholat, Pak Jurung-Jurung begitu. Ya, silakan. Imam sholat itu kan. Ya, makanya orang yang udah bagus tahsin pun kadang-kadang nggak mau jadi imam sholat gitu kan. Kenapa? Berat. Padahal itu kewajibannya, Bu. Ini kewajibannya. Dia mengimami sholat. Ya nggak mau, Bu, gitu kan. Ya padahal ada yang lebih berat lagi daripada. Sedangkan orang beriman tuh sangat menginginkan, sangat menginginkan menjadi imam sholat. Kenapa? Dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Imam bagi orang bertakwa. Kalau orang sholat subuh, ini orang-orang bertakwa, kemudian ada yang jadi imamnya, berarti dia bertakwa tidak, Bu? Imam bagi orang bertakwa. Tapi sekarang pada nggak mau gitu kan? Nah gitu ya. Baik, jadi yang nanti ditunggu adalah yang dapat naungan itu yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang salih. Kedua siapa lagi, Bu? Al-mutahabbuna fillah. Mereka ya dua laki-laki atau dua perempuan ya pokoknya kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah. Ya. Yang saling mencintai karena Allah. Dulu tuh kita di sini di Quranic Center Nabawi gitu ya, saling mencintai karena Allah gitu ya. Apa doanya? Kan dulu pernah Nabi SAW mengatakan kepada seseorang sahabat itu berkabar kepada Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu sangat mencintai si fulan gitu. Cinta di sini maksudnya adalah suka begitu ya. Suka kepada si fulan. Kata Nabi, kamu pernah bilang gak kepada fulan bahwa kamu mencintainya karena Allah? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, silakan kamu katakan kepada sahabatmu, ya, uhibbuka fillah. Itu doanya, Bu. Apa? Uhibbuka fillah. Kalau ke laki-laki ya, uhibbuka. Kalau ke perempuan, uhibbuki. Ya. Uhibbuki fillah. Pernah nggak bilang itu ibu kepada temennya uhibbuki fillah? Jarang kan? Nabi juga gitu di zaman sahabat. Itu harus diungkapkan cinta itu, Bu. Kita punya sahabat, kita punya bestie gitu ya. Bilang uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena. Dan itu harus diungkapkan, Bu ya. Makanya saya anjurkan di sini ibu-ibu yang hadir ke Quranic Center Nabawi, di sini tuh harus cari, Bu, teman-teman yang lain yang beda gengnya. Ya. Jangan gengnya sama ini lagi gitu, jangan. Kenalan gitu, ya, kanan kiri ini teh ibu siapa saya nggak tahu namanya gitu ya, tanya. Semakin banyak ibu, ya, semakin banyak ibu di sini paling banyak kenal dengan ibu ini, semakin banyak kenalnya berarti semakin besar peluang kita masuk surga. Kenapa? Karena nanti kita bisa masuk surga jalur sahabat. Ada itu. Ya. Sahabatnya kan itu ada hadis sahih yang sahabat itu bertanya, "Ya Allah, saya tidak melihat si fulan di mana ya?"
Kita udah di surga, sahabat kita nggak ada, Bu. Ketika nggak ada, akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ya, si orang itu nyari-nyari, nanya-nanya, kemana gitu ya, kemana si ibu teh gitu. Oh, ternyata ada di neraka, maka dijahit sama temannya masuk ke dalam surga. Ya, ya makanya tadi ungkapkan dengan kalimat uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ya, uhibbuka. Oke lah. Jawabannya ada, jawabannya panjang. Amin ya. Ada nanti jawabannya adalah ahabbakallahu alladzi ahbabtani ilaihi. Oh, banyak ya. Ya udahlah, pokoknya ya sama-sama gitu ya. Baik. Ya jadi itu 2 ya, masih ada 5 tersisa. Kemudian nanti ada lagi yang mendapat naungan awan. Siapa yang akan mendapat naungan awan? Adalah orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah. Ya, rajin baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarahnya ayat 1 sampai 5, Ustadz. Semuanya. Ya, semuanya kalau bisa, itu yang paling ideal semuanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa innaha ya'ti yaumal qiyamah ka'annahu ghamamatani aw ghayayatani. Bacalah surat Al-Baqarah karena surat Al-Baqarah itu akan datang pada hari kiamat seperti naungan 2 awan. Ada naungan 2 awan atau ghayayatan atau apa? Ya, sekelompok ta'irah, sekelompok burung yang akan menaungi para pembacanya. Jadi itu privilege yang diberikan kepada orang yang baca Al-Baqarah, rajin baca Al-Baqarah. Ya. Naungan ya, awan. Naungan awan. Jadi kita dipayungin. Jadi, nah itu orang yang rajin baca Al-Baqarah full. Itu yang pertama yang ideal. Kalau tidak idealnya gimana? Ya, Ustaz, susah ya kalau 3 juz, 2 juz, ya 3 juz setengah. 1 baca aja kata Nabi ya. 1 ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang kedua ayat kursi tengah-tengahnya 255. Yang terakhir yang ketiga 2 ayat terakhir. Kata Nabi insya Allah ini sudah mencukupi. Sudah menghimpun setara atau seakan-akan kita baca Al-Baqarah full. Nah kalau nggak bisa full Al-Baqarah dibaca berarti dalam sehari-hari baca 1 ayat 1 sampai 5, ayat kursi 2 ayat terakhir. Ya, itu yang akan mendapat naungan awan. Wal malaikatu tadi ya di sini wal malaikatu dan akan datang malaikat-malaikat yang akan menyambut mereka. Malaikat itu akan datang menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat itu akan menyambut kita nanti di surga Allah. Baik, ya. Lihat lagi. Sekarang kita tadaburi ayat 214. Enggak, PR. PR ya Bu ya. Coba tulis di situ. Cari 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Baru 2. Tinggal 5 ya. Baru 2. Iya betul, tinggal 5 lagi. Hai. Tadi 3 beda, itu beda hadis. Yang Baqarah beda hadis. Baik. Cari ya PR ya. Yang selanjutnya kita pindah dulu ke ayat 214. 214 Al-Baqarah 214. Masya Allah ya ibu-ibu pada bawa catatan semua ya. Penting ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sekolah lagi ya. Karena di antara adab itu belajar adalah membawa catatan ya. Kalau tidak membawa catatan berarti ibu hafal.
Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa, Bu. Imam Syafi'i itu kan, Masya Allah ya. Suatu ketika Imam Syafi'i itu belajar. Ketika belajar tuh tangannya gini-gini. Gitu ya, tangannya tuh gitu-gitu. Di depan gurunya di sini. Gurunya ngelihat ini teh anak teh kenapa gini-gini kan. Ternyata sedang apa? Sedang menulis. Imam Syafi'i itu menulis karena ibunya tidak mampu membelikan Imam Syafi'i kertas. Saking miskinnya. Nulisnya di sini, di tangan, diginiin. Ibunya nggak mampu beliin kertas. Kenapa? Karena kertas pada saat itu harganya mahal. Ya, orang kaya itu yang punya kertas itu orang kaya. Imam Syafi'i tadi seperti ini gitu. Akhirnya apa? Dilihat tuh sama gurunya. Wahai Syafi'i, kamu ngapain sih gitu? Ngeganggu banget gitu. Kata Imam Syafi'i, maaf wahai guru, sesungguhnya saya sedang mencatat. Mencatat? Mana catatanmu? Terus kata Imam Syafi'i, kalau engkau mau, saya bisa bacakan catatanku plus dengan titik koma engkau berbicara. Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi, Bu? Diperagakan, dibacakan dari awal sampai akhir, gurunya titik komanya sama. Nggak ada yang tertukar. Makanya Imam Syafi'i itu kalau pergi ke pasar, maka dia selalu menutup telinganya dengan kapas. Kenapa? Karena kalau lewat ke pasar, nanti semua obrolan yang ada di pasar itu terekam. Itu ya. Ya, tajam ya. Kalau ibu-ibu gimana? Kita mah bodo amat gitu ya. Ya orang ngomong apa. Tajam telinga. Ya, baik. Ya, jadi kita lihat lagi ke sini ya. 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk ke dalam surga? Ini tuh ayat tuh tajam, Bu, sebetulnya. Allah nanya ke kita, kamu emang kamu pede masuk surga gitu? Emang kamu nyangka kamu bakal masuk surga, kata Allah. Emang ibu nyangka bakal masuk surga? Ya. Jadi kita kadang juga kepedean gitu ya, bakal masuk surga gitu. Padahal kata Allah belum tentu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang ya, kepada kalian ujian yang semisal dengan orang-orang sebelum kalian. Contoh, Bu. Ya, contoh. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat ya, ketika itu dia mengikrarkan masuk ke dalam Islam. Kemudian akhirnya apa, Bu? Dia ditanam di tanah. Ya, tanah di padang pasir digali, dimasukkan ke padang pasir, itu ya yang panas tidak, Bu? Panas. Dijemur di tengah teriknya padang pasir yang panas. Setelah itu apa yang terjadi, Bu? Kulit kepala mereka disisir dengan sikat yang terbuat dari besi sampai terkelupas kulit-kulit mereka. Disiksa sedemikian rupa karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Disisirin sampai terkelupas ya. Ya, sampai terkelupas kepalanya. Ada juga di antara sahabat yang ketika mengikrarkan masuk ke dalam Islam, dia diikat pada selongsong besi kemudian dibakar. Sampai akhirnya api itu padam karena tetesan kulitnya. Disiksa sedemikian rupa. Ada juga kaum yang digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Dan macam-macam penderitaan umat terdahulu. Lalu sekarang kita mau masuk surga tapi nggak mau ada usaha, Bu. Sedangkan mereka harus membayar harga yang mahal untuk masuk surga itu. Makanya kalau kita nggak mau berjuang ya, mengalahkan rasa kantuk, mengalahkan rasa malas ke sini, zalim tidak, Bu?
Ikhtiarkan, oh ya Allah, orang zaman dulu mah harus apa begitu ya. Saya mah kesini gampang, mudah gitu. Nikmat. Jadi jangan dikira ya bahwasannya orang-orang yang terdahulu pun diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Bahkan terpisah dengan keluarganya, anak istri, kemudian pasangan, ayah dan anak dan sebagainya dengan keimanan. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka itu tertimpa penderitaan, kemelaratan, kesulitan. Makanya dulu Bu, sahabat Nabi itu, para sahabat Nabi itu baru merasakan kenyang itu setelah di Madinah, Bu. Baru merasakan kenyang itu setelah di Madinah. Merasakan kenyangnya lewat apa ya namanya, lewat kurma yang dimakan mereka. Kenapa? Karena pada periode dakwah Nabi di Mekah pada saat itu sekitar 10 tahunan ya, Rasulullah SAW beserta sahabat itu kan ada yang namanya pemboikotan. Diboikot, Bu. Tidak boleh berdagang dengan Rasulullah, tidak boleh berjualan makanan dengan Nabi dan para pengikutnya, sehingga akhirnya Rasulullah dan para sahabat ya kurang lebih 2 tahun makan rumput. Makan rumput yang kering, yang terbuat dari apa? Yang muncul dari apa? Dari pepohonan yang ada di padang pasir. Dan lama Bu, sekian puluh tahun kan, itu 10 tahun nanti hijrah ke Madinah, di Madinah 12 tahun, baru kata para sahabat, kami baru merasakan rasa kenyang tuh taunya pas udah di Madinah. Oh gini rasa kenyang itu. Kalau kita sekarang alhamdulillah setiap hari kamar-kaman. Bahkan sekarang kita lupa rasanya lapar gitu kan. Selalu ada makanan gitu. Lupa apa? Lupa rasanya lapar. Kalau sahabat lupa rasanya kenyang. Makanya Bu, kalau saya lihat rumput-rumput di sini tuh suka ngebayangin ya Rasulullah tuh dulu pernah makannya sama rumput. Kalau di kita enak rumputnya lalaban. Ya, masih bisa dimakan. Kalau di sana kering. Gusaan ahwa disebutnya juga. Faja'alahu gusaan ahwa. Gusa itu rumput yang mengering dan menguning. Coba aja Ibu kalau umroh kan ya gitu ya. Lihat di padang pasir ada pohon, ada apa ya, seperti itu zaman dulu. Ya makanya penderitaan para sahabat itu begitu luar biasa. Wazulzilu, di apa? Diguncang dengan godaan atau guncangan yang dahsyat. Zulzilu itu artinya apa? Goncangan yang dahsyat. Pada apa? Pada emosinya, pada batinnya digoncang. Goncangan yang dahsyat pada psikis. Makanya gempa itu zulzil ya. Zulzil, idza zulzilatil atau alzalzalatun. Itu namanya kalimat istihzaziyah. Istihzaziyah ya. Yang bergetar-getar kan. Zulzilatil, kayaknya gempa itu kan gitu kan. Nah itu salah satu keindahan Quran Bu. Ketika menggambarkan gempa, huruf-hurufnya zal, lam, zal, lam. Zal, zal, zal gitu. Zulzilatil. Wa zulzilu, sampai tergoncang hati mereka dengan ujian yang datang kepada mereka, sehingga para sahabat yang soleh luar biasa itu pun masih mengatakan sebagai manusia biasa, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul dan para sahabat aja bertanya Bu, mata nasrullah. Apa Bu? Mata nasrullah. Mata nasrullah. Apa artinya mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang? Kan pernah Bu kalau kita sedang menghadapi ujian yang luar biasa ya Bu ya. Diuji dengan penderitaan, diuji dengan ujian yang banyak, yang besar, kita lalu bertanya, kapan pertolongan Allah itu datang gitu ya. Pernah aja yang mengalami seperti itu? Kapan gitu ya Allah membantu saya? Kapan ya Allah sembuhkan saya? Kapan Allah lunasi hutang-hutang saya gitu kan? Mata nasrullah itu. Ya Allah gitu, kapan engkau membantu saya? Mata nasrullah. Ya, selevel sahabat dan para rasul pun masih mengatakan hal itu. Apalagi kita yang manusia biasa yang banyak jauh dari Allahnya.
Tapi Allah mengatakan kepada Rasulullah, ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, kita harus jawab nih, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Apa? Pertolongan Allah itu dekat. Ingat-ingat rumusnya. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau seberat apapun kita dalam menghadapi masalah, pertolongan Allah itu dekat. Ya. Sekarang kita di Quranic Center Nabawi sedang membebaskan lahan gitu kan. Membeli lahan. Terlihatnya jauh gitu, Bu. Terlihatnya berat begitu. Tapi harus yakin pertolongan Allah itu dekat. Kita mau ngebangun lantai 2 ini untuk orang supaya lebih banyak lagi yang ngaji. Kita jawab apa? Pertolongan Allah itu dekat. Kita mau bebaskan ini tanah 5.000 meter semuanya. Ya kita beli ya. Pertolongan Allah dekat tidak, Bu? Dekat. Ya. Cuman Allah itu akan memberikan sesuai dengan tahapan kita dan kelayakan kita. Ya Allah berikan kepada kita sekarang segininya nih bangunan itu. Masih 6 kali 6 ya. Sekarang 6 kali 6. Berapa? Sekitar 36 meter sekarang segini. Karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah segini, Bu. Tapi kan lama-lama tuh mulai itu bertambah. Yang pengen ngaji masih banyak yang pengen masuk kan ya. Karena kita batasi, akhirnya kita batasi sehingga akhirnya bangunannya Allah masih beri segini. Tapi nanti naik lagi ke lantai 2 mulai bertambah, nanti bertambah lagi. Allah akan seiring bertambahnya jamaah, Allah akan berikan juga fasilitas yang lain. Itu janji Allah. Sekarang kan gak lucu, Bu, kalau sekarang Allah berikan kepada saya 5.000 meter jamaahnya segini. Asal di tengah lapang gitu ya. Nah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Kita butuhnya ini hari ini yang dikasih sama Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sangatlah dekat, Bu. Ulang-ulang ya. Inna nasrallahi qarib. Inna nasrallahi qarib. Inna nasrallahi. Pertolongan Allah dekat. Pertolongan Allah dekat. Itu selalu diulang-ulang di dalam hati kita. Baik. Saya ingin tunjukkan juga ya ayat ya, satu kisah sebelum ditutup. Ya, satu kisah sebelum ditutup. Kisah tentang pertolongan Allah yang begitu dekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Sebentar saya tunjukkan di sini ya. Asy-Syu'ara ayat 62. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Perhatikan. 62. Perhatikan di sini. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi ketika itu kan Nabi Musa itu kan ini diperintahkan oleh Allah nih, untuk pergi lari dari Mesir, ya, lari dari Mesir karena menghindari kejaran Fir'aun. Masih ingat ya peristiwa laut terbelah itu? Nah ceritanya itu kan. Nabi Musa nih, ya. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un.
Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, innakum muttabaun, sebab kamu akan dikejar. Jadi berangkatnya kapan, Bu? Malam-malam. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian mendengar kabar itu pagi harinya, Fir'aun mengumpulkan semua apa? Bala tentara-tentaranya. Inna haula'i lasyirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Apa jawaban Musa? Apa jawaban Fir'aun? Inna haula'i lasyirdimatun qalilun. Sesungguhnya Bani Israel itu hanya sekelompok kecil, cuman sedikitan kok, Bu. Diremehkan oleh siapa? Mereka yang pengikutnya banyak. Cuman syirdimatun qalilun. Ini cuman golongan yang apa? Sekelompok kecil. Ya. Ini ketika saya menjelaskan Quranic Center itu banyak yang nggak mau percaya, Bu, gitu ya. Banyak yang nggak mau ngedengerin, banyak yang nggak mau ketika saya memaparkan program ini gitu ya, menyodorkan saya mau membangun ini dan sebagainya. Cuman kelompok kecil. Ya, kita sekarang kelompoknya kecil tidak, Bu? Kecil, Bu. Cuman berapa orang? 60 orang paling maksimal begitu ya. Syirdimatun qalilun, itu cuman sedikitan gitu ya. Direndahkan gitu karena jumlah yang sedikit. Padahal dari jumlah yang sedikit itu nanti kita bahas besok. Besoknya ada apa? Besok nanti kita bahas betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Ya, kita bahas besok ya kisahnya. Sampai akhirnya mereka pergi semuanya Bani Israel. Nabi Musa bawa kaumnya, ayo kita pergi yuk gitu ya. Ayo cepat buru-buru, semuanya buru-buru. Pergi keluar mereka dari mana? Dari Mesir pada saat itu. Pergi semuanya dari Mesir. Nah, pergi keluar dari Mesir ngapain, Bu? Ya, untuk menyelamatkan diri kan mereka. Akhirnya mereka pergi dari Mesir, keluar gitu dari Mesir. Lari gitu kan, buru-buru. Tapi endingnya apa? Itu ya, terlihat lagi nih. Ketika mereka itu pergi, ternyata ya mentoknya di mana? Di laut. Mentoknya di laut. Ya, datang mereka tutup lari-lari, ujungnya laut, Bu. Sedangkan di belakang mereka apa? Ada Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Ada apa, Bu? Fir'aun dengan tentara-tentaranya yang bukan mau ngasih uang, tapi mau apa? Membunuh mereka, menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Ya elah gitu ya kata pengikutnya Nabi Musa. Kita udah jauh-jauh datang ke sini, akhirnya laut juga gitu, ujungnya laut. Ya, kumaha sih gitu ya. Kalau bahasa Sundanya gitu ya. Nggak bener gitu ya. Gimana sih nggak bener gitu. Saya udah jauh-jauh, wahai Musa gimana sih kamu tuh nggak bener gitu ya. Endingnya apa, Bu? Laut. Udah jelali malam-malam deh, ujungnya laut. Di belakang ada Fir'aun yang pasukannya begitu banyak, sampai saking banyaknya debu-debu itu berterbangan ke udara, Bu. Dengan kuda yang dipacu dengan kencang. Berapa jumlahnya, Bu? Pasukan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam itu? Berapa? 1,7 juta orang. 1,7 juta orang. Jadi yang kita bayangin Fir'aun itu dikit gitu ya. Enggak, Bu, 1,7 juta orang. Fir'aun dan tentaranya. Sehingga yang ditenggelamkan di Laut Merah itu ya, itu 1,7 juta orang. Enggak sedikit, Bu. Banyak gitu teh. Segebeaeun gitu ya, lebih gitu sekota Bandung gitu. Makanya Nabi Musa dan kaumnya sangat takut kan, Bu.
Wah, di belakang kita ada syirdimatun qalilun. Ada apa? Maaf, ada kelompok ya yang sangat besar. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ah, udah deh kalah gitu kan. Ya udah deh, tamatlah kita gitu. Inna lamudrakun, kita bakalan kesusul. Itu namanya mental deluser. Orang-orang yang kalah, Bu. Ya, loser. Jangan jadi the loser, Bu. The loser nih. Ya. Orang-orang yang kalah. Loser. Ada the winner, ada the loser, Bu. The winner gitu ya. Ada yang namanya the winner. Ada the loser, the winner. Kan ada, Bu, kita ngomong teh ada nih dengan orang-orang yang di sekitaran kita kayak gini. Ah, saya mah mau haji sama umroh. Alah, di mana? Gitu ya. Ngimpi kali ya gitu. Ada yang kita mau bilang apa teh? Ah, di mana atuh gitu. Gak ada uangnya juga, sekarang mah harus realistis. Gitu ya. Ada nggak orang-orang yang ketika ngomong teh jatuhin gitu ya? Ada yang ngomong sedikit, saya mau beli ini. Ah, di mana gitu ya. Itu namanya deluser. Dan kalau ada orang yang seperti itu dekat dengan kita, jauhin, Bu. Jauhin ya. Kita mau bilang ini dikit, dijatuhin. Emang ada gitu jamaahnya Ustadz Wildan mau bikin ini gitu kan? Emang ada gini. Emang nanti gini, emang bisa. Itu namanya deluser. Atau orang yang negative word. Ya, kata-katanya negatif. Hati-hati kita juga ke anak-anak kita tuh, Bu. Kita bisa ngebentuk generasi yang loser. Si anak teh, Bu, ya, adek mau kuliah. Alah, gitu ya, gitu ya. Ya. Iya, duit di mana gitu kan. Adek mau ini, Bu, mau nikah, Bu, mohon izin. Oh, alah, nikah kamu aja masih numpang di ibu gitu kan ya. Alah, nikah kamu aja cucian masih dicuciin ibu gitu kan. Alah, nikah kamu juga. Nggak boleh, Bu. Itu mendidik anak menjadi deluser. Kalau ada anak bilang ke kita, "Mah, adek mau nikah." Oh, Masya Allah. Udah ada belum jodohnya? Udah ada belum? Ayo cari. Ayo kita sama-sama survei gedungnya mau di mana gitu ya. Berapa tamunya? Itu namanya Dewi. Nah. Jangan bilang gitu, jangan ngerendahin. Ya, maka apa tadi? Ya, deluser. Deluser ini nih orang-orang yang selalu membuat kita kalah tadi. Ya, penghuninya Nabi Musa gitu kan, Bu. Ya. Apa namanya pengikut Nabi Musa. Ya, kan Musa tuh kan udah jauh-jauh kita pergi ya, jauh-jauh endingnya laut juga. Kita nggak gini. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat orang, teman-teman saya sendiri misalkan ya di sekitaran saya bilang, saya mau bangun ini, ada responnya, ayo Dan, bismillah. Itu deketin gitu ya. Tapi ada yang bilang, ah Dan kayaknya lagi susah gini-gini, jauhin. Kenapa? Karena kita akan berat kalau misalkan dengan orang-orang yang dari awalnya udah kalah. Kalau ada kita dengan orang, kita punya visi, impian, cita-cita gitu ya. Oh, saya mau bangun ini nanti di sini. Oh iya bagus, ayo kita dukung, bismillah gitu ya. Kan semangat ya Bu ya. Tapi kalau ada orang yang belum apa-apa, Ustadz nggak usah lah gitu ya. Nggak akan jadi ini Bu. Kalau kita punya mental deluser. Belum nanti tanahnya, belum nanti ngebangunnya, belum nanti urusan ini itu. Jadi nggak Bu? Nggak jadi. Deluser. Jadilah apa? The winner. Nih perhatikan Nabi Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingat-ingat Bu. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada orang yang meremehkan kita, bilang aja. Enggak gitu. Tidak bakal. Kata Nabi Musa, tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah akan bersamaku dan Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Jadi saya masih ingat ketika dulu begitu ya, punya gagasan untuk bangun Quranic Center ini Bu, teman-teman saya nggak ada yang percaya Bu. Benar, saya datang ke teman yang ini ahli di bidang ini, saya bilang saya mau bangun ini, nggak dilirik gitu. Saya bilang ini nggak dilirik, saya bilang ini nggak dilirik. Saya bilang
Ya udahlah, kala innama ya Rabbi sayadin. Nggak apa-apa. Innama ya Rabbi sayadin. Allah sendiri yang akan membimbingku dan aku bersama Allah. Kalau ini proyeknya memang untuk Allah, Allah pasti akan mudahkan. Alhamdulillah, mulai kan tanah terbeli, mulai terbangun, mulai itu yang tadinya meremehkan datang. Nanti kerjasama yuk, gitu. Nanti kita bangun ini, bangun ini, gitu ya. Kata saya, tidak. Kenapa tidak? Karena niat awalnya udah salah. Nanti dapat keuntungan dari sini, nanti apa? Enggak. Kalau kamu nyari itu dari awal udah get out. Udah apa? Pergi. Kita nggak nyari itu. Akhirnya ya udah. Saya selalu bilang, ya Allah, filterlah orang-orang yang ingin membersamai kita dengan niat yang ikhlas dan tulus. Bukan untuk mengharapkan yang lain, gitu ya. Makanya kita bilang, innama ya Rabbi sayadin. Ini gimana ngebebasin lahan ini? Innama ya Rabbi sayadin. Nah, perhatikan satu ayat lagi. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Jawabannya, solusinya itu ternyata dekat. Apa? Solusi itu dekat. Apa, Bu? Solusi itu dekat. Nah, Masya Allah. Ibu teh punya hutang, ngubek aja di gitu, gimana caranya bayar gitu ya. Gimana, aduh ya Allah nanti cicilan tanggal sekian gitu ya. Ngubek aja di situ. Padahal solusi itu di mana? Dekat. Kadang-kadang kita itu jangan banyak mikir, Bu. Banyakin zikir. Jangan banyak mikir, banyak zikir. Kadang masalah itu semakin dipikirkan, semakin gak selesai. Semakin pusing aja ke kitanya, Bu ya. Kadang kita datang aja ke Allah. Pergi, gelar sajadah, doa. Ya Allah, saya butuh pertolongan seperti ini. Nanti Allah akan tolong. Solusinya solusi itu dekat. Dekatnya di mana, Bu? Dekat di hati lagi. Udah nenek-nenek pun katanya dekat-dekat di hati ya. Lihat, perhatikan ini. Wa fa'auhayna ila Musa an adrib bi asokal hajar. Ternyata solusinya itu Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun bukan, wahai Musa, bendung lautan. Meren udah keburu meninggal. Wahai Musa, buat perahu. Ya lillah, keburu disusul. Wahai Musa, misalkan apalagi, misalkan bangun jembatan. Enggak. Tapi wahai Musa, pukulkan tongkatmu ya ke lautan. Solusinya di mana? Di tangannya sendiri, Bu. Di genggaman kita nih. Maka setiap dari kita punya yang namanya tongkat. Setiap dari kita tuh punya ibarat tongkat Nabi Musa gitu ya. Selama ini ternyata solusinya di sini gitu. Di tangan kita dekat. Inna nasrallahi qarib. Ya, Bu ya. Pernah nggak Ibu pernah punya satu masalah yang seakan-akan besar, ternyata solusinya tuh dekat gitu, Bu ya? Ada yang pernah ngalamin? Masalah tuh kayak besar gitu, tapi pas udah dicari, oh ini solusinya tuh dekat. Ada nggak pernah punya masalah besar, ya seakan-akan nggak selesai, tiba-tiba kita ketemu dengan si fulan teman kita, ya teman kita ngobrol-ngobrol, gimana masalah tuh gini, iya kemarin tuh saya gini, oh gampang atuh, saya punya kenalan, selesai. Pernah kayak gitu, Bu? Nah, bagi orang beriman solusi itu dekat. Sedekat apa? Tongkat Musa dengan tangannya. Makanya saya nggak pernah khawatir kadang-kadang gitu. Ini ngebangun gimana gitu ya, ngebasin lahan gimana, ningkatin gimana? Karena dekat. Ya, posisinya dekat. Akhirnya kemarin Bu Rahmawati bilang ke saya, Ustadz ada yang nyampein ke Ustadz ulah tarik teing mikir. Gitu ya, Ustadz jangan mikir gimana manteng gitu, bisa meninggal. Saya bilang tadi ya, justru saya mah bahagia Bu kalau meninggal ya Bu ya. Orang beriman itu bahagia ketika meninggal. Jadi alhamdulillah tidak terbebani. Kadang mikir aja, ya udah ini mah proyek Allah, gimana Allah aja gitu. Ya. Ada pusing-pusing sedikit, ada namanya juga manusia gitu. Tapi insya Allah
yakin Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Nikmat tidak Bu tadabbur Quran? Jadi tahu ya Bu ya. Oh gitu. Ternyata solusi itu deh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.